gampang masuk surga. Yang perlu dilaksanakan cuma 4 perkara. Berapa ibu-ibu? Saya ulangi. Ibu-ibu kalau mau ke surga, ini ringkas saja. Enggak ribet. Mau masuk surga ibu-ibu cukup laksanakan 4 perkara. Yang pertama, ini bukan saya yang ngomong. Yang ngomong adalah Nabi Muhammad SAW melalui sabdanya yang diriwayatkan oleh para ulama, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi babin syi'ti." Ini mohon diingat juga ibu-ibu. Jika seorang perempuan, ibu-ibu, perempuan muslimah sudah melaksanakan sholat 5 waktu saja, sholat sunatnya tidak, sholat duhanya nggak sempat karena lagi masak, sholat tahajudnya tidak sempat karena telat bangun, habis meninak bobokkan anaknya, kemudian meninak bobokkan bapaknya, tidak sempat sholat tahajud, tapi dia melaksanakan 5 waktu saja sholat. Kalau sudah seperti itu sabda Nabi, kemudian wasomat syahra, dia puasa setiap bulan Ramadan saja, puasa sunat Senin Kamis tidak dilaksanakan, tidak sempat. Karena kenapa tidak sempat? Harus masak untuk suami pergi kerja, takutnya kalau puasa masakannya menjadi tidak enak, ketika suaminya makan kurang garamnya, dimarahi sama suami, cekcok sama suami, jadi masalah. Lebih baik saya tidak puasa sunat, tapi saya taat kepada suami. Misalnya sudah melaksanakan puasa Ramadan saja, sholat 5 waktu saja, wa ahsanat farjaha, tapi kemudian dia, ibu-ibu ini bisa menjaga diri, menjaga kehormatannya. Kalau suaminya pergi misalnya ke tempat jauh, diutus oleh negara misalnya, kalau menjadi pejabat, pergi jauh-jauh bertugas, oh dia bisa menjaga diri di rumah, bisa menjaga anak-anaknya, menjaga kehormatan dirinya. Kalau dia bisa menjaga kehormatan dirinya, tidak melirik ke kanan dan ke kiri, tidak melihat cowok-cowok ganteng di pinggir jalan, itu sudah bagus. Itu namanya ahsanat farjaha, dia menjaga kehormatan dirinya. Karena mohon maaf ibu-ibu, kalau ini saya tidak ngomong Sumbawa Bu ya, sama pulau sebelah. Saya bukan menjelekkan pulau yang lain, tidak, sana lah pokoknya, timurnya, barat itu. Itu kalau ada orang ini ada perempuan, ada beberapa perempuan yang ketika ditinggal suaminya kerja jauh, pergi ke Malaysia, sudah dia tinggalkan suaminya pacaran. Di sini kira-kira ada yang seperti itu atau tidak? Angkat tangan kalau ada. Alhamdulillah kalau tidak ada. Saya yakin ibu-ibu, mohon maaf, saya yakin yang hadir di depan ini, ibu-ibu, saya yakin semua yang hadir di depan ini adalah orang-orang yang baik. Apa buktinya? Dia hadir. Kehadiran Anda semua, Bapak Ibu semua di tempat ini menunjukkan bahwa ibu dan bapak-bapak adalah orang baik. Karena banyak orang yang diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taat, nikmat sempat, dia punya kesempatan, tapi tidak diberikan nikmat keinginan untuk hadir di majelis ilmu. Tidak hadir dia, tidak saja di rumahnya. Tapi ibu-ibu datang di tempat ini untuk memperingati Maulid Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Itu bukti bahwa ibu-ibu dan bapak-bapak adalah orang-orang yang baik. Mudah-mudahan, amin ya Rabbal. Selanjutnya saya ulangi. Jadi kalau ibu-ibu ingin masuk surga, cukup laksanakan yang 4 perkara. Yang pertama, sholat 5 waktu tetap dilaksanakan, kecuali kalau misalnya dia ada halangan, datang tamunya setiap bulan, tanggal merah. Kemudian yang kedua, dia tetap puasa Ramadan. Tapi setelah puasa Ramadan, kalau ada datang bulan tamunya, ya dia juga tinggalkan, nanti diganti pada bulan yang lain. Jangan diganti nunggu Ramadan yang akan datang. Kan ibu-ibu terkadang begitu. Sekarang datang bulan Ramadan,
datang tamunya bulan merah atau tanggal merah, enggak puasa, harus setelah selesai puasa diganti, jangan ditunda. Nanti saya ganti, bulan depan saya ganti, bulan depan saya ganti, bulan depan saya ganti, bulan depan saya ganti, sampai datang bulan puasa lagi selanjutnya belum diganti-ganti. Jangan sampai seperti itu. Kalau seperti itu maka bapak, ya bukan bapak tidak pernah, maka ibu kalau seperti itu belum mengganti puasa sebelumnya sampai datang bulan puasa berikutnya, maka ibu-ibu punya dua kewajiban. Pertama, menggantinya secepatnya puasa yang ditinggalkan. Kedua, membayar fidyah namanya. Apa membayar fidyah itu? Setiap hari yang ditinggalkan puasa yang tahun lalu yang belum diqadha harus diganti dengan 1 mud beras, diberikan kepada orang yang fakir miskin. Jadi mudah-mudahan yang hadir 4 ini tidak ada yang begitu. Kalau sudah melaksanakan yang keempat, maka yang terakhir, yang ketiga, maka yang terakhir, yang keempat, ini yang paling menarik. Yang keempat ini yang paling menarik. Memang yang 4 itu luar biasa. Yang keempat tadi sholat 5 waktu, kemudian puasa bulan Ramadan. Yang ketiga menjaga harga dirinya. Yang keempat adalah al-ta'at zawja. Perempuan itu mentaati suaminya. Jadi kewajiban istri itu ibu-ibu cuma satu, mentaati istri. Ibu-ibu ini tidak wajib masak, tidak wajib. Tidak wajib mencuci, tidak wajib. Ngurus anak tidak wajib. Nyapu tidak wajib. Ngurus anak, menyusui anak tidak wajib. Yang wajib cuma satu, taat pada suami. Jadi kalau suaminya bilang, "Bu, masak dong," ya harus masak. Kalau misalnya suaminya bilang nyuci, ya harus nyuci. Kalau suaminya bilang susui anak, ya harus nyusui anak. Nah, itu cukup melaksanakan taat kepada suami. Jadi ibu-ibu ini letak surganya itu ada pada suami. Ketika dia taat kepada suami, insya Allah, maka akan dijamin oleh hadis Nabi ini bahwa dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ibu-ibu sudah melaksanakan 4 perkara ini khusus untuk ibu-ibu. Ibu-ibu masih diperhatikan ibu-ibu ya. Kalau melaksanakan 4 perkara ini, maka besok hari kiamat kilalaha, para malaikat akan berkata kepadanya, udkhulil jannata min ayyi babin syi'ti. Wahai para perempuan yang sudah melaksanakan 4 perkara itu, udkhulil jannata, masuklah ke dalam surga, min ayyi babin syi'ti, dari pintu surga yang mana saja. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin.